Tembok besar Cina adalah salah satu keajaiban dunia yang paling dikenal dan dikagumi. Dengan panjang lebih dari 21.000 km, tembok ini bukan hanya struktur fisik, tetapi juga simbol kebesaran dan kegigihan peradaban Cina. Video ini akan membawa Anda dalam penelusuran mendalam mengenai sejarah, arsitektur, dan cerita menarik di balik tembok besar Cina, serta panduan untuk Anda yang berencana mengunjungi salah satu keajaiban dunia ini. Sejarah panjang tembok besar Cina. Tembok besar Cina memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi, ketika negara-negara bagian yang berbeda di Cina mulai membangun benteng untuk melindungi wilayah mereka dari serangan musuh. Pembangunan tembok ini berlangsung selama lebih dari 2000 tahun dan melibatkan beberapa dinasti besar Cina. Periode awal, negara-negara berperang 475 sampai 221 sebelum Masehi. Pada masa negara-negara berperang, berbagai kerajaan di Cina mulai membangun tembok-tembok untuk mempertahankan wilayah mereka dari serangan musuh, terutama suku Nomaden dari utara. Tembok-tembok awal ini umumnya terbuat dari tanah yang dipadatkan dan tidak terhubung satu sama lain. Dinasti Qin 221 sampai dengan 206 sebelum Masehi. Kaisar Qin Shi Huang yang pertama kali menyatukan Cina, memerintahkan pembangunan tembok yang lebih panjang dan terhubung untuk melindungi kerajaan dari serangan suku Xiongnu di utara. Meskipun banyak bagian tembok ini tidak bertahan hingga hari ini, proyek ambisius ini menandai awal dari konsep tembok besar Cina seperti yang kita kenal sekarang. Dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Pada masa dinasti Han, tembok diperluas lebih jauh ke barat untuk melindungi jalur sutra yang baru dibuka. Tembok ini membantu melindungi pedagang dan barang dagangan dari serangan bandit dan suku nomaden, serta memungkinkan perdagangan dan pertukaran budaya antara Cina dan wilayah-wilayah lain. Dinasti Ming 1368 sampai dengan 1644 Masehi. Puncak pembangunan tembok besar Cina terjadi pada masa dinasti Ming. Kaisar Ming memperkuat dan memperluas tembok menggunakan batu bata dan batu, menciptakan struktur yang lebih tahan lama dan kokoh. Bagian terbesar dan paling terkenal dari tembok besar yang ada saat ini dibangun pada masa dinasti Ming. Tembok besar Cina adalah karya arsitektur yang menakjubkan, dengan variasi yang mencerminkan teknik konstruksi dan bahan yang digunakan pada berbagai periode sejarah. Bahan dan metode konstruksi. Tanah yang dipadatkan. Bagian awal tembok terutama terbuat dari tanah yang dipadatkan. Metode yang murah dan cepat tetapi kurang tahan lama. Batu bata dan batu. Pada masa dinasti Ming, tembok dibangun menggunakan batu bata yang dipanggang dengan suhu tinggi dan batu, menciptakan struktur yang lebih kokoh dan tahan lama. Batu bata ini juga lebih mudah diangkut dan dipasang dibandingkan dengan batu besar. Kayu dan bambu. Di beberapa daerah, terutama yang sulit diakses, kayu dan bambu digunakan untuk membangun bagian tembok. Menara pengawas dan benteng. Tembok besar Cina dilengkapi dengan ribuan menara pengawas dan benteng yang dibangun pada interval tertentu. Menara pengawas ini berfungsi sebagai titik observasi untuk mendeteksi serangan musuh dan sebagai tempat penyimpanan senjata. Benteng-benteng yang lebih besar dibangun di titik-titik strategis untuk pertahanan dan koordinasi militer. Bagian-bagian terkenal dari tembok besar Cina. Badaling
terletak sekitar 80 km dari Beijing. Badaling adalah bagian tembok besar yang paling terkenal dan sering dikunjungi. Bagian ini telah dipugar dengan baik dan menawarkan pemandangan yang spektakuler serta fasilitas wisata yang lengkap, termasuk kereta gantung dan museum. Mutianyu terkenal dengan pemandangan alam yang indah dan vegetasi yang lebat. Bagian ini lebih sepi dibandingkan Badaling, membuatnya cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana lebih tenang. Mutianyu juga memiliki menara pengawas yang unik dan anak tangga yang panjang. Jinshanling terkenal dengan keaslian dan keindahan alamnya. Bagian ini masih mempertahankan banyak fitur asli dari dinasti Ming dan menawarkan pengalaman mendaki yang menantang dengan pemandangan yang menakjubkan. Simatai, salah satu bagian yang paling sulit diakses tetapi menawarkan pemandangan yang luar biasa, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Simatai terkenal dengan kemiringannya yang curam dan keaslian strukturnya. Jiankou terkenal dengan pemandangan yang dramatis dan medan yang menantang. Jiankou adalah bagian tembok yang populer di kalangan pendaki dan fotografer. Bentuk tembok yang zigzag dan dikelilingi oleh pegunungan membuatnya sangat fotogenik. Cerita dan legenda. Tembok besar Cina dipenuhi dengan cerita dan legenda yang menambah daya tariknya. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah cerita tentang Meng Jiannu. Legenda Meng Jiannu. Menurut legenda, Meng Jiannu adalah seorang wanita yang suaminya dipaksa bekerja membangun tembok besar dan kemudian meninggal di sana. Meng Jiannu melakukan perjalanan panjang untuk mencari suaminya, dan ketika dia mengetahui bahwa suaminya telah meninggal, dia menangis begitu keras sehingga sebagian tembok runtuh, memperlihatkan jenazah suaminya. Cerita ini mencerminkan penderitaan rakyat yang terlibat dalam pembangunan tembok dan menambah dimensi manusiawi pada sejarah besar ini. Keajaiban modern. Tembok besar Cina telah menjadi daya tarik wisata utama yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Selain itu, tembok ini juga merupakan simbol kebanggaan nasional dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Upaya restorasi dan pelestarian terus dilakukan untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tetap utuh bagi generasi mendatang. Menyusuri tembok besar. Bagi mereka yang tertarik untuk menelusuri tembok besar Cina, ada beberapa tips yang bisa diikuti untuk memastikan pengalaman yang aman dan menyenangkan. Persiapan fisik. Menelusuri tembok besar membutuhkan stamina yang baik karena banyaknya tangga dan medan yang menantang. Disarankan untuk melakukan latihan fisik ringan sebelum perjalanan dan memastikan bahwa kondisi kesehatan dalam keadaan baik. Perlengkapan yang tepat. Kenakan sepatu yang nyaman dan sesuai untuk mendaki, serta pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca. Bawa air minum yang cukup, makanan ringan, dan perlengkapan pribadi lainnya seperti topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Waktu kunjungan. Musim semi, April hingga Juni, dan musim gugur, September hingga November, adalah waktu terbaik untuk berkunjung karena cuaca yang lebih bersahabat dan pemandangan alam yang indah. Hindari musim panas karena suhu yang sangat panas dan musim dingin karena kondisi yang sangat dingin dan berangin. Kesimpulan, tembok besar Cina adalah mahakarya yang melambangkan kebesaran dan keteguhan manusia. Dengan menelusuri panjang tembok ini, kita tidak hanya belajar tentang sejarah dan arsitektur, tetapi juga menghargai warisan budaya yang tak ternilai. Sebuah perjalanan menyusuri tembok besar Cina adalah pengalaman yang akan memberikan kenangan,
dan wawasan yang mendalam tentang salah satu keajaiban dunia ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kalian punya pertanyaan atau ingin tahu lebih banyak tentang topik menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.